Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bersama saya ya pada kuliah Hukum Internasional ya. Kali ini kita akan membahas topik ya tentang pengakuan negara ya. Jadi sebenarnya topik ini masih berkaitan ya dengan perkuliahan minggu lalu ya, mengenai negara sebagai subjek hukum internasional ya, atau aspek negara di dalam hukum internasional ya. Itu salah satu aspeknya yang kita bahas itu menyangkut pengakuan negara ya, pengakuan negara. Nah, sebagaimana yang sudah kita bahas ya pada kuliah sebelumnya, bahwa dalam syarat-syarat berdirinya negara ya, ada yang dinamakan dengan syarat konstitutif ya, harus ada wilayah, penduduk, kemudian pemerintahan yang efektif ya. Kemudian ada syarat deklaratif ya, syarat deklaratif. Nah, syarat deklaratif ini menyangkut kemampuan negara untuk memasuki atau untuk masuk ke dalam hubungan-hubungan internasional. Nah, memang syarat deklaratif ini tidak harus ada ya. Cukup itu negara dikatakan eksis apabila memenuhi syarat konstitutif ya. Tapi walaupun demikian, syarat deklaratif ini dapat dikatakan cukup penting ya, atau penting juga, karena kalau negara tidak mampu melakukan hubungan-hubungan internasional, maka negara tersebut akan terkucil ya. Nah, untuk dapat memasuki hubungan internasional ya, agar negara dapat aktif turut serta bergabung di dalam hubungan-hubungan internasional, maka tentunya diperlukan yang namanya pengakuan. Nah, ya. Semakin luas pengakuan yang diberikan kepada suatu negara, maka akan semakin luas pula lingkup pergaulannya. Akan semakin banyak juga ya, akan semakin banyak ya, negara itu bisa melakukan kerjasama-kerjasama dengan negara lain ya. Jadi semakin banyak negara yang bisa diajak kerjasama apabila juga banyak mendapatkan pengakuan ya dari negara lain. Nah, sebaliknya ya, semakin sedikit negara tersebut mendapat pengakuan dari negara lain ya, maka semakin sempit juga ya negara tersebut dapat melakukan kerjasama dengan negara lain. Nah, jadi semakin banyak pengakuan, maka akan semakin luas pergaulan. Sebaliknya, semakin sedikit pengakuan, maka tentu akan semakin sempit pergaulannya. Nah, ya. Jadi bukan manusia saja ya yang bisa mendapat pengakuan, yang luas pergaulannya, negara pun demikian, sama seperti manusia. Karena jangan dilupakan, pada akhirnya negara itu terdiri atas manusia-manusia ya. Nah, terkait dengan pengakuan negara ini sudah sering kita dengar ya, mungkin sudah sering kita pelajari di pendidikan tingkat menengah ya. Dan sekarang kita akan pelajari lagi dan kita perdalam lagi tentunya ya. Nah, sebagaimana diketahui ya,
pengakuan itu ada dua macam ya. Pengakuan itu ada, pada prinsipnya ada dua macam. Yang pertama itu, ini tentu kalian sudah sering mendengar ya, atau sudah sering belajar ya di tingkat pendidikan sebelumnya, yaitu yang pertama adalah pengakuan de facto. De facto itu berarti fakta. Fakta itu persamaannya adalah kenyataan ya. Jadi ada sebuah fakta atau kenyataan suatu negara itu berdiri. Nah, berdirinya negara ini itu sudah ada rakyatnya, sudah ada wilayahnya, dan sudah ada pemerintahannya yang efektif ya. Jadi suatu negara dapat mendapatkan ya, suatu negara dapat memperoleh pengakuan de facto dari negara lain ya. Jadi negara lain mengakui ya, dengan kata lain, negara lain mengakui ada sebuah kenyataan, ada sebuah fakta bahwa suatu negara telah berdiri dan negara tersebut telah memiliki penduduk, telah memiliki wilayah, dan telah memiliki pemerintahan yang efektif. Nah, pengakuan de facto ini ada kelemahannya ya, karena dia bersifat sementara. Dia bersifat sementara. Artinya, negara yang memberikan pengakuan sewaktu-waktu dapat mencabut kembali, dapat menarik kembali pengakuan yang diberikan. Nah, itu ya. Maksud daripada pengakuan de facto ini bersifat sementara. Ya, sewaktu-waktu dapat dicabut atau ditarik kembali. Nah, kemudian yang kedua adalah pengakuan de jure ya. Nah, berbeda dengan de facto ya. Kalau de jure ini fokusnya ya lebih mengarah kepada persyaratan politis ya, persyaratan politis. Jadi suatu negara itu diakui oleh negara lain karena negara tersebut telah memenuhi persyaratan politis dari negara yang mengakui ya. Nah, itu ya. Jadi dengan kata lain, pengakuan de jure ini adalah pengakuan terhadap berdirinya suatu negara yang telah memenuhi persyaratan politis menurut pandangan siapa, menurut pandangan negara yang akan mengakui. Jadi di sini tergantung pandangan politik dari negara yang hendak mengakui atau yang akan mengakui ya. Kalau negara baru berdiri ini, negara yang baru berdiri ini, negara yang baru terbentuk ini dianggap memenuhi persyaratan politis dari negara yang akan memberikan pengakuan ya, maka pengakuan itu akan diberikan ya. Sebaliknya, kalau menurut negara yang akan mengakui itu ternyata terhadap negara yang akan diakui belum memenuhi persyaratan politis, maka pengakuan tidak akan diberikan ya. Jadi ini pengakuan de jure ini nampaknya subjektif ya, tergantung pandangan dari negara yang akan mengakui. Kalau dianggap memenuhi persyaratan politis ya, maka negara yang akan diakui tersebut itu akan diberikan pengakuan ya. Nah, seperti itu.
Nah, supaya lebih paham kita ambil contoh ya. Sebagai contoh, pada saat Israel itu menyatakan dirinya sebagai negara merdeka, itu sekitar tahun 1948 ya, maka dalam waktu 3 kali 24 jam Amerika langsung memberikan pengakuan. Jadi dengan waktu yang sangat cepat, Amerika itu segera memberikan pengakuannya kepada Israel sebagai sebuah negara yang berdaulat. Nah, ini berarti menurut Amerika Serikat, Israel itu sudah memenuhi persyaratan politis ya yang diberikan oleh Amerika Serikat. Nah, kita tahu itu kan di Amerika Serikat itu banyak sekali orang-orang Yahudi gitu ya yang berpengaruh terhadap ekonomi Amerika Serikat ya, sehingga ketika Israel yang dihuni oleh orang-orang Yahudi itu memerdekakan diri, maka tentu Amerika Serikat itu merasa punya kepentingan dan segera membantu memberikan pengakuannya. Nah, inilah ya. Jadi di sini tergantung pandangan atau tergantung persyaratan politis dari negara yang hendak memberikan pengakuan. Kalau negara yang ingin diberikan pengakuan itu memenuhi persyaratan politis, maka pengakuan akan diberikan ya. Nah, sebaliknya ya, ketika Cina menyatakan kemerdekaannya sebagai negara republik tahun 1949, ternyata Amerika Serikat itu tidak langsung memberikan pengakuan seperti halnya pengakuan kepada Israel ya. Butuh waktu cukup lama sekali bagi Amerika Serikat untuk memberikan pengakuan kepada Cina. Amerika Serikat baru mau mengakui Cina itu pada tahun 1988. Ya, 1988. Jadi kita bisa hitung sendiri itu ya, butuh berapa puluh tahun itu ya. 49, 59, 69, 79, 89. Nah, berarti butuh waktu 39 tahun bagi Amerika Serikat itu untuk mengakui Cina. Ya, kenapa bisa lama sekali ya? Karena itu tadi ya, berarti Amerika Serikat menganggap Cina belum memenuhi persyaratan politis menurut pandangan Amerika Serikat ya. Kenapa demikian? Nah, kita tahu Cina itu awalnya itu sangat kental sekali dengan ideologi komunis yang tentu saja komunis ini sangat tidak disukai oleh Amerika Serikat ya. Tapi seiring dengan semakin merosotnya komunis di Cina, semakin tereduksinya komunis di Cina ya, semakin berkurangnya penganutan terhadap paham komunis di Cina ya. Jadi lama-kelamaan Cina pun itu semakin liberal gitu ya. Maka Amerika Serikat menganggap Cina itu pada akhirnya telah memenuhi persyaratan politis menurut Amerika Serikat. Nah, sehingga pengakuan bisa diberikan oleh Amerika Serikat pada tahun 1988 ya. Ya, memang sampai sekarang pun hubungan AS dengan Cina itu kurang harmonis ya, kurang hangat ya. Bahkan sekarang ini bisa dikatakan terjadi persaingan ketat ya antara AS itu dengan Cina ya di bidang, antara lain di bidang ekonomi ya.
itu terkait dengan pengakuan yang bersifat de jure ya. Nah, sedangkan Indonesia ya ketika menyatakan merdeka pada 17 Agustus 1945, maka negara pertama yang memberikan pengakuan kepada Indonesia itu adalah negara Mesir ya. Negara Mesir pada tahun 1946. Berarti setahun ya setelah kemerdekaan itu Mesir memberikan pengakuan kepada Indonesia. Itu negara pertama yang memberikan pengakuan kepada Indonesia. Nah, berbeda dengan pengakuan de facto, pengakuan de jure itu sifatnya tetap ya. Jadi kalau sekali sudah memberikan pengakuan de jure, maka pengakuan tidak bisa ditarik kembali. Jadi apabila satu negara itu sudah memberikan pengakuan de jure kepada negara lain, maka pengakuan itu bersifat tetap sehingga pengakuan tidak bisa ditarik kembali. Oleh sebab itu pengakuan akan tetap ada. Oleh sebab itu pengakuan de jure akan tetap ada selama negaranya masih ada. Ya. Nah ini disebut dengan asas kontinuitas negara ya, continuity of states. Nah asas ini berisi bahwa sekali negara telah ditetapkan sebagai pribadi internasional dan kedudukannya telah ditetapkan dalam masyarakat internasional, maka perubahan apapun yang terjadi dalam negara tersebut, negara tetap itu juga ya. Jadi kalau dalam bahasa Latinnya ya, asas kontinuitas negara ini, continuity of states ini dalam bahasa Latinnya itu disebut forma regiminis mutata non mutator ipso civitas. Nah, jadi setelah kita membahas pengakuan de jure tadi, ya, maka nampak bahwa pengakuan de jure ini sangat kental dengan nuansa kepentingan nasional dari negara yang akan memberikan pengakuan. Ya, saya ulangi, pengakuan de jure ini sangat kental nuansa dari kepentingan nasional negara yang akan memberikan pengakuan. Jadi maksudnya suatu negara itu apakah akan memberikan pengakuan atau tidak kepada negara lain, itu dilihat dulu kepentingan nasional daripada negara yang hendak memberikan pengakuan. Apakah kalau pengakuan ini diberikan akan menguntungkan kepentingan nasional negara yang memberikan pengakuan atau tidak? Ya. Jadi kira-kira ini negara yang mau diakui ini akan menguntungkan atau tidak terhadap kepentingan nasional dari negara yang hendak mengakui. Nah, kalau menguntungkan, kalau sekiranya menguntungkan, ya, sekiranya negara yang mau diakui ini bisa memberikan nilai positif, gitu ya, bisa memberikan nilai tambah, ya, added value kepada negara yang mau mengakui, ya berarti pengakuan itu bisa diberikan. Jadi itu ya, ini pengakuan de jure ini agak rumit ya, karena terkait dengan persyaratan politis dari negara yang mau mengakui terkait dengan kepentingan nasional dari negara yang mau mengakui. Kalau dirasa pengakuan ini akan merugikan kepentingan nasional dari negara yang hendak mengakui, maka tentu saja
pengakuan akan sulit diberikan. Nah, seperti itu ya. Nah, pengakuan terhadap suatu negara itu diberikan baik kepada negaranya maupun kepada pemerintahannya, ya, maupun kepada pemerintahannya. Nah, dalam perjalanan kehidupan suatu negara, maka ada kalanya tidak selalu mulus, ya. Maksudnya pemerintahannya di sini berjalan itu tidak mulus, ya. Bisa jadi dalam suatu negara itu terjadi atau muncul pemberontakan yang merongrong daripada pemerintahan yang sah di negara tersebut, ya. Seperti misalnya ada gerakan-gerakan pemberontakan yang ingin merebut kekuasaan pemerintahan yang sah, ya, dan sebagainya, ya. Itu setiap negara itu pasti ada aja seperti itu, ya. Di Indonesia pun itu ada, ya, seperti misalnya itu gerakan KKB, ya, di Papua yang ingin merongrong kedaulatan daripada pemerintahan yang sah, ya. Nah, bahkan ada kalanya, ya, gerakan pemberontakan tersebut, ya, gerakan perebutan kekuasaan tersebut itu ternyata berhasil dan menjatuhkan pemerintahan yang sah, ya. Jadi pemerintahan yang sah ini dijatuhkan, ya, oleh sebuah gerakan, dan kemudian gerakan ini yang berkuasa di negara tersebut. Gerakan ini yang menjadi pemerintahan baru di negara tersebut dengan cara menjatuhkan pemerintahan yang sah yang sebelumnya, ya, pemerintahan yang sah yang sebelumnya. Nah, inilah yang disebut dengan pergantian pemerintahan secara inkonstitusional, ya, atau ilegal. Nah, jadi kalau pemerintahan berganti itu melalui pemilu, gitu ya. Misalnya waktu itu dari Presiden SBY kemudian diganti dengan Presiden Joko Widodo, nah itu pergantian pemerintahan secara konstitusional sesuai dengan hukum yang berlaku. Tapi kalau pergantian pemerintahannya melalui proses kudeta atau melalui proses perebutan kekuasaan, ini dikatakan inkonstitusional, ya, tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Kayak tadi, ya, misalnya itu ada pemerintahan yang sah itu dikudeta atau direbut kekuasaannya oleh musuh politiknya. Nah, jadi musuh politiknya ini yang kemudian berkuasa, ya. Nah, kalau terjadi seperti ini, pengakuan diberikan kepada siapa? Apakah tetap kepada pemerintahan yang sah yang dijatuhkan, ataukah pengakuan berpindah, ya, alias diberikan kepada pemerintahan baru hasil kudeta, ya. Nah, pada siapa pengakuan diberikan? Nah, ini tentu tidak mudah juga, ya. Nah, kalau main asal memberikan pengakuan, nah, jadi harus diukur dengan beberapa teori, ya, akan kemana pengakuan diberikan itu, apakah kepada pemerintahan sah yang dijatuhkan ataukah kepada pemerintahan baru hasil kudeta, yaitu hasil perebutan kekuasaan. Nah, untuk masalah ini dijawab oleh 3 doktrin, ya. Pertama adalah doktrin Estrada, yang menurut doktrin ini pergantian pemerintah dari suatu negara sekalipun terjadi melalui kekerasan adalah urusan internal negara itu sendiri. Pemerintah negara lain tidak berhak memberikan penilaian terhadap asal-usul dan kedudukan hukum negara itu.
baik dengan jalan memberikan atau menolak memberikan pengakuan kepadanya. Jadi di sini maksudnya ya, negara lain tidak boleh gegabah untuk memberikan pengakuan begitu saja kepada baik kepada pemerintahan sah yang dijatuhkan maupun pemerintahan hasil pemberontakan. Nah, itu adalah urusan dapur dari negara itu sendiri ya. Jadi di sini menurut doktrin Estrada itu negara lain itu sebaiknya pasif saja ya, wait and see seperti itu. Yang kedua doktrin Tobar. Menurut doktrin Tobar ini terhadap pemerintah yang baru yang terbentuk sebagai hasil suatu perebutan kekuasaan, jadi pemerintahan hasil pemberontakan terhadap pemerintah yang sah, maka pemberian pengakuannya harus ditangguhkan dulu, berarti tidak langsung diberikan, ditangguhkan dulu, ditunda dulu ya. Sampai kapan? Sampai rakyat di negara tersebut melalui suatu pemilu yang demokratis menyatakan sikapnya tentang pemerintahan baru hasil pemberontakan tersebut. Nah, jadi di sini patokannya adalah pemilu. Kalau di negara tersebut itu setelah terbentuk pemerintahan baru ya, hasil pemberontakan tadi, kemudian diadakan pemilu, nah barulah hasil dari pemilu tersebut akan dijadikan tolak ukur ya, akan dijadikan semacam basis argumen untuk negara lain memberikan pengakuan ya, gitu ya. Ya misalnya setelah pemerintahan yang sah itu dijatuhkan ya oleh sebuah gerakan dan kemudian gerakan itu dia menjadi penguasa berikutnya gitu ya, menjadi pemerintahan yang berikutnya gitu ya, pemerintahan hasil kudeta, dan kemudian beberapa waktu kemudian diadakan pemilu dan ternyata hasil pemilu tersebut mayoritas memberikan dukungan kepada pemerintahan hasil kudeta itu ya, atau pemerintahan baru hasil pemberontakan itu ya ternyata rakyatnya mendukung gitu mayoritas, maka tentu saja pengakuan itu maka pengakuan itu baru bisa diberikan dan diberikan kepada pemerintahan tadi itu yang menang pemilu ya, seperti itu. Nah, itu menurut doktrin Tobar ya. Ada lagi doktrin efektivitas ya. Jadi yang ketiga doktrin efektivitas menurut Thomas Jefferson. Nah, menurut doktrin ini dalam menyikapi pergantian pemerintah secara inkonstitusional ya, dia terkait dengan pengakuan ini akan diberikan kemana ya, apakah pengakuan akan diberikan kepada pemerintahan baru hasil pemberontakan ataukah pemerintahan yang jatuh gitu ya, maka itu digunakan dua kriteria penilaian. Yang pertama legal aspek, yang kedua political aspek. Yang pertama legal aspek ini maksudnya sampai sejauh mana efektivitas ya, atau kemampuan pemerintah baru hasil kudeta menjalankan roda pemerintahan dan bagaimana dukungan rakyat terhadap pemerintahan bersangkutan. Nah, jadi harus dilihat dulu pemerintahan baru hasil pemberontakan ini efektif nggak? Ya, apakah kebijakan-kebijakannya ini dilaksanakan secara patuh oleh rakyatnya? Atau sebaliknya rakyatnya tidak mau patuh, membangkang. Nah, ini menjadi penilaiannya. Kalau ternyata pemerintahan hasil pemberontakan ini efektif ya, didukung rakyat dan rakyatnya ini mau patuh gitu, mendukung, maka pemerintahan baru hasil pemberontakan ini dianggap telah memenuhi legal aspect. Nah, ini sudah satu tahap ya,
untuk diberikannya pengakuan. Nah, tahap kedua adalah harus memenuhi aspek politikal, ya, harus memenuhi penilaian secara aspek politik, political aspek. Maksudnya sampai sejauh mana komitmen-komitmen pemerintah baru untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban internasional. Jadi harus dilihat dulu komitmennya. Karena kenapa demikian? Karena pemerintahan baru hasil pemberontakan ini dia akan mewarisi hubungan internasional dari pemerintahan yang terdahulu, ya. Jadi kalau pemerintahan yang terdahulu itu telah membuat berbagai macam komitmen internasional, telah membuat berbagai macam kerjasama internasional, telah membuat berbagai macam perjanjian internasional, maka itu semua akan diwariskan kepada pemerintahan baru hasil pemberontakan tadi. Dengan kata lain, pemerintahan baru hasil pemberontakan itu harus melaksanakan kewajiban-kewajiban internasional, harus melaksanakan komitmen-komitmen internasional, harus melaksanakan kerjasama-kerjasama internasional, harus melaksanakan perjanjian-perjanjian internasional yang sudah dibuat oleh pemerintahan sebelumnya yang dijatuhkan tadi, ya. Nah, ini harus dinilai dulu. Nah, sejauh mana komitmen pemerintahan baru itu untuk melaksanakan komitmen kewajiban-kewajiban internasional. Makanya biasanya ya pemerintahan baru itu yang terbentuk dari hasil pemberontakan, ya, mereka akan segera mengadakan konferensi pers gitu. Nah, di konferensi pers itu mereka itu biasanya langsung memberikan keterangan bahwa mereka akan senantiasa melaksanakan kewajiban-kewajiban internasional. Mereka akan komitmen melaksanakan kerjasama-kerjasama internasional yang sudah dibuat oleh pemerintahan sebelumnya, ya, yang sudah dibuat oleh pemerintahan sebelumnya. Nah, ini untuk menarik minat negara lain memberikan pengakuan kepada pemerintahan baru hasil pemberontakan tersebut, ya. Nah, kalau negara lain sudah menganggap pemerintahan baru ini komit, ya, komit untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban internasional, maka dianggap political aspek sudah terpenuhi, ya. Nah, ini tadi yang saya bilang, ya, pemerintahan baru hasil kudeta segera mengumumkan bahwa pemerintahan baru mereka akan memenuhi kewajiban internasional. Nah, ini untuk menarik respon dari negara-negara lain, ya, agar memberikan pengakuan. Nah, negara itu, ya, yang sudah diberikan pengakuan, ya, yang sudah memenuhi syarat berdirinya sebuah negara, ya, baik syarat konstitutif, ya, maupun syarat deklaratif, maka negara tersebut resmi dikategorikan sebagai subjek HI, ya, subjek HI. Nah, suatu negara itu tentulah dituntut, ya, oleh masyarakat internasional untuk menjadi subjek HI yang baik, ya, subjek HI yang baik. Nah, agar negara itu menjadi subjek HI yang baik, itu harus memenuhi beberapa syarat, ya, beberapa syarat. Apa syaratnya? Yaitu pemerintahannya itu haruslah memenuhi kriteria. Pertama, pemerintahan negara tersebut harus berdaulat. Artinya pemerintahan negara tersebut harus efektif, mampu mengeluarkan berbagai macam kebijakan-kebijakan yang diikuti, ditaati, dipatuhi oleh
masyarakatnya. Ya. Kemudian pemerintahan negara tersebut haruslah efektif menguasai semua wilayah yang berada di bawah kekuasaannya. Kemudian yang kedua, terjaminnya stabilitas nasional. Ya. Jadi negara tersebut baik secara ideologi, hukum, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya itu stabil. Ya. Stabil, tidak ada gangguan atau gonjang-ganjing yang berlebihan. Ya, tentu saja kalau gangguan-gangguan kecil ya, gonjang-ganjing kecil itu selalu ada ya, tapi itu sifatnya minor ya, tidak major yang bisa merusak tatanan negara ya, yang bisa mengakibatkan negara itu pemerintahannya tidak bisa berjalan. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Ya, seperti misalnya sekarang ini dalam masa pandemi COVID tentu stabilitas itu agak terganggu ya. Tapi tentu masih dapat ditanggulangi ya, masih bisa dikendalikan seperti itu. Kemudian pemerintahnya harus dapat berlangsung lama ya. Artinya pemerintahnya itu dapat menyelesaikan periode jabatannya atau masa jabatannya sesuai yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar. Ya. Jadi misalnya kalau di Indonesia itu presiden itu berkuasa 5 tahun, ya dia bisa sampai 5 tahun gitu ya, tidak di tengah-tengah jalan baru 2 tahun terus dikudeta gitu. Atau baru 2 tahun diberhentikan oleh parlemen ya karena melakukan pelanggaran hukum gitu ya. Nah ini kalau baru 2 tahun menjabat terus dimakzulkan, diberhentikan gitu ya, akibat sebuah pelanggaran, nah itu tentu berarti pemerintahannya singkat ya. Nah ini negara itu kalau singkat itu tidak bisa dikategorikan sebagai subjek hak yang baik. Apalagi misalnya kalau presidennya itu dia bisa menjabat secara maksimal sesuai dengan ketentuan konstitusi gitu ya. Jadi misalnya di negara kita itu presiden itu maksimal menjabat 10 tahun ya. 10 tahun gitu. 2 periode. Nah, ada presiden yang berhasil sukses ya, menjabat sampai 2 periode. Nah, itu tentu lebih stabil lagi, lebih bagus lagi ya seperti itu. Itu dikatakan berlangsung lama ya, seperti itu berlangsung lama. Ya, kita lihat ya sebelumnya SBY itu berhasil menjabat 2 periode ya, 10 tahun. Nah, itu suatu prestasi ya, itu pemerintahannya berlangsung lama. Kemudian juga Joko Widodo ini sekarang ini sedang menjabat periode yang kedua ya. Nanti kita lihat apakah beliau itu bisa menyelesaikan ya, secara sukses sampai 10 tahun. Karena kita lihat ya. Kalau berhasil ya berarti beliau itu dikatakan telah membawa negara sebagai subjek hak yang baik ya. Kemudian pemerintahnya harus menaati perjanjian internasional. Ini sangat penting ini ya. Jangan hanya suatu negara itu ikut-ikutan ke dalam perjanjian internasional karena pencitraan ya. Supaya dilihat baik oleh negara lain ya, oh ini negara ini nih aktif nih ikut serta dalam berbagai macam perjanjian internasional. Tapi ternyata sekedar ikut-ikutan saja dan tidak mengimplementasikan perjanjian internasional tersebut di dalam negaranya. Nah, ya. Nah ini bisa bahaya ini ya, ini bisa menimbulkan cibiran ya, atau protes dari negara lain apabila suatu negara sudah ikut serta dalam perjanjian internasional tapi tidak melaksanakannya di dalam negeri. Nah ini berbahaya ya. Kalau negara yang seperti itu berarti tidak bisa dikatakan sebagai subjek hak yang baik ya. Kemudian yang kelima, cakap atau mampu mengadakan hubungan internasional. Nah, kita lihat kemarin ketika kapal selam Nanggala 402 tenggelam, gitu ya. Berapa negara itu yang mengulurkan bantuan kepada Indonesia ya. Banyak tuh ya negara-negara lain yang ikut
membantu untuk mengevakuasi ya, atau mencari kapal yang tenggelam itu tanpa diminta oleh Indonesia. Itu ya, mereka mengeluarkan bantuan. Nah, ini menunjukkan bahwasannya Indonesia itu memang dia cakep ya, mampu mengadakan hubungan internasional. Buktinya kalau kena musibah itu banyak negara lain yang mengeluarkan tangan memberikan bantuan. Nah, ini juga sama dulu ketika tsunami di Aceh juga sama. Banyak sekali negara lain ya yang mengeluarkan bantuannya bagi Indonesia. Ya. Bahkan Amerika Serikat itu sampai membuat tim khusus ya untuk membantu penanggulangan musibah tsunami di Aceh waktu itu ya. Yang enam, inkorporasi HI dapat dilaksanakan dalam negara. Nah, ini berkaitan erat dengan nomor 3 ya. Yang nomor 6 ini berkaitan erat dengan bukan 3. Yang nomor 6 ini berkaitan erat dengan nomor 4 ya, nomor 4. Jadi maksudnya ini yang nomor 6 ini ya, inkorporasi HI dapat dilaksanakan dalam negara. Ini artinya negara itu harus serius mengaplikasikan ya, melaksanakan, mengimplementasikan perjanjian-perjanjian internasional yang diikutinya ke dalam hukum nasionalnya. Nah, sehingga perjanjian internasional tersebut memberikan efek ke dalam hukum nasional dan pada akhirnya memberikan efek kepada masyarakat luas. Nah, jadi negara yang telah memenuhi 6 syarat ini, 6 kriteria ini, maka dikatakan sebagai negara, negara yang menjadi subjek HI yang baik. Baik ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan ya untuk perkuliahan kali ini. Apabila ada pertanyaan atau komentar, silahkan diajukan di forum diskusi e-learning ya, atau kolom komentar YouTube. Insya Allah akan segera saya respon ya. Nanti minggu depan nanti dalam kuliah berikutnya kita lanjut lagi ke materi yang lainnya ya. Baik ya, lebih kurangnya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini.